got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Muda Nasution dari Fakultas Institut Teknologi Sawit Indonesia dengan NIM 230201096 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antropologi budaya. Pembahasan pertama yaitu apa itu antropologi, dan yang kedua apa itu antropologi budaya, dan yang ketiga apa itu masyarakat dan unsur masyarakat, dan yang terakhir yaitu keluarga dan bentuk keluarga. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih martabat. Antropologi berasal dari 2 akar kata Yunani. Anthropos artinya ilmu atau nalar. Menurut Kamus Antropologi, dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian masyarakat, serta kebudayaannya. Apa sih pentingnya belajar ilmu antropologi? Tujuannya yaitu membantu mahasiswa dalam penalaran dan kepribadian agar memperoleh wawasan yang lebih luas dengan ciri-ciri kepribadian yang baik, khususnya sikap dan tingkah laku dalam menghadapi manusia lain secara timbal balik, khususnya di dunia perkebunan. Apa saja sih pengaruh memahami materi tentang antropologi di perkebunan? Memahami antropologi di perkebunan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Dengan memahami budaya dan kebiasaan lokal, perusahaan dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerja dan masyarakat sekitar, yaitu keuntungannya yaitu meningkatkan produktivitas serta mengurangi konflik-konflik yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Itulah pentingnya memahami materi tentang antropologi. Kesimpulan dari materi antropologi adalah pemahaman mendalam tentang keragaman manusia, budaya, dan interaksi sosial. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang cara manusia beradaptasi, berinteraksi, dan membangun masyarakat mereka. Hal ini penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, politik, pendidikan, dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kebudayaan adalah pola-pola kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini mencakup segala hal yang diperoleh, dibagikan, dan diwariskan secara budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, budaya ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Contohnya seperti kepercayaan dan adat istiadat. Dan itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan kita tidak bisa luput dari kebiasaan itu tersebut karena itu sudah menjadi budaya kita masing-masing dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan kita harus menghargai adat istiadat atau kebudayaan masyarakat karena budayanya ini berbeda-beda. Jika kita tidak bisa menghargai budaya orang lain, maka yang akan terjadi adalah kesalahpahaman dan konflik. Nah, kita hanya dianjurkan untuk menghargai tetapi bukan mengikuti budaya mereka tersebut. Secara umum, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti keluarga dan perkumpulan. Ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok-kelompok. Inilah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Mereka mengenal
sinergi antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dan dalam hubungan sesama manusia ini. Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. Manusia maupun makhluk lain yang hidup bersama individu sejenisnya hidup dalam suatu kelompok. Ciri-ciri masyarakat ialah yang melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya, masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian. Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin adalah terdiri dari kepala keluarga, kepala kampung, kepala negara, dan lain sebagainya. Contohnya di kampung adanya kepala desa yang mengatur dan mensejahterakan masyarakat di kampung tersebut. Dan yang kedua, kepala negara yaitu presiden yang mengatur dan mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Masyarakat ini juga sering mengadakan organisasi seperti gotong royong, dan faedah dari gotong royong tersebut banyak melibatkan berbagai aspek. Contohnya, gotong royong membersihkan masjid di kampung. Di situ sudah pasti saling kerjasama dan mengakibatkan interaksi sosial di dalam organisasi tersebut. Fungsinya diadakan gotong royong tersebut bukan sekedar untuk membersihkan masjid saja, melainkan untuk menanam silaturahmi antara warga di desa tersebut supaya lebih tentram dan damai. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya. Tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yaitu ayah dan ibu, dan makan dalam satu periuk. Ada dua jenis perkawinan, yaitu yang pertama, monogami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri, dan ini sudah biasa. Yang kedua yaitu poligami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri, dan ini sangat jarang kita temui. Jadi kesimpulan dari materi tersebut ialah keluarga adalah unit terpenting dalam masyarakat yang memberikan dukungan, cinta, dan pemahaman. Kesimpulannya, penting untuk memprioritaskan komunikasi yang sehat, menghormati perbedaan, dan membangun ikatan yang kuat di antara anggota keluarga. Dan keluarga itu sendirilah yang membuat nyaman di dalam berumah tangga. Terima kasih. Sekian penalaran materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.